Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal berkaitan dengan pertidaksamaan rasional, perhatikan dulu beberapa contoh bentuk pertidaksamaan di bawah ini yang merupakan pertidaksamaan rasional dan yang tidak termasuk pertidaksamaan rasional. Ya, sekarang nomor 1. 2x per 5 lebih dari 0. 2x per 5 lebih dari 0 ini bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Kemudian nomor 2, 5 per 2x kurang dari sama dengan 0. Ini merupakan pertidaksamaan rasional. Nah, sekarang nomor 3, 2 dikurangi x per 5 lebih dari sama dengan 1. Ini bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Kemudian nomor 4, 3x ditambah 2 per x ini termasuk pertidaksamaan rasional. Kemudian nomor 5, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 per x dikurangi 3 kurang dari 0, pertidaksamaan rasional. Kemudian yang nomor 6, x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 per x kuadrat ditambah 3x ditambah 4 kurang dari 0, ini juga termasuk pertidaksamaan rasional. Sekarang kalian coba amati dari nomor 1 sampai nomor 6, mengapa kok nomor 1 dan nomor 3 ini tidak termasuk pertidaksamaan rasional, sedangkan nomor lainnya ini termasuk pertidaksamaan rasional. Nah, sekarang perhatikan coba penyebutnya. Penyebutnya nomor 1 ini tidak mengandung variabel. Nomor 3 juga tidak mengandung variabel. Sedangkan nomor yang lain semuanya penyebutnya ini mengandung variabel. Ya, jadi pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan yang bentuknya ini pecahan dan penyebutnya mengandung variabel. Jadi kita tuliskan pertidaksamaan rasional ini adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan yang penyebutnya mengandung variabel. Ini adalah pengertian dari pertidaksamaan rasional. Nah, tadi adalah pengertian pertidaksamaan rasional. Kalau dituliskan dalam bentuk umum, maka bentuknya jadi seperti ini. Jadi fx per gx kurang dari 0, atau bisa kurang dari sama dengan 0, atau bisa lebih dari 0, atau bisa lebih dari sama dengan 0. Jadi penyebutnya ini masih mengandung variabel. Variabel apapun, boleh x, boleh y, tergantung soalnya. Nah, ini adalah cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional secara mudah. Ya, yang pertama kita harus memastikan kalau ruas kanan sama dengan 0. Kalau ruas kanan sudah sama dengan 0, kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu kita cari pembuat 0 dari pembilang. Ini kalau pembilangnya mengandung variabel. Dan kalau ada pembuat 0-nya. Kemudian kita harus memperhatikan tanda pertidaksamaan. Kalau tanda pertidaksamaan, ini tanda yang ada di soal ini tidak memuat sama dengan, maka selangnya nanti terbuka. Jadi selang dari pembuat nolnya terbuka. Jika memuat tanda sama dengan, maka selangnya tertutup. Kemudian langkah berikutnya, kita cari pembuat nol dari penyebut. Kalau penyebutnya ini memiliki pembuat nol. Ya. Nah, yang harus diingat dari pembuat nol penyebut ini selangnya selalu terbuka. Kenapa? Karena penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi selangnya pasti terbuka, apapun tanda pertidaksamaan dari soalnya. Jadi selang dari pembuat 0 penyebut itu selalu terbuka. Kalau sudah kita menemukan pembuat 0 dari pembilang penyebut, maka kita letakkan pembuat 0 semuanya tadi dari pembilang dan penyebut dalam satu garis bilangan. Nah, langkah berikutnya kita menentukan daerah positif atau negatif. Yang perlu diperhatikan, jika di soal itu lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka yang diambil adalah daerah yang positif.
Kemudian kalau tanda pertidaksamaannya itu kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0, maka yang diambil daerah yang negatif. Kalau sudah ketemu seperti itu, tinggal kita tuliskan penyelesaiannya. Itu adalah langkah mudah yang harus kalian ingat dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Nah, berikut ini saya tampilkan contoh dari beberapa bentuk soal pertidaksamaan rasional. Ya, kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nomor 1 sampai 5. Kita selesaikan satu per satu. Yang pertama, kita mau menyelesaikan yang nomor 1 dulu ya. Kita tuliskan di sini nomor 1. Nah, ingat langkah sebelumnya yang tadi sudah saya berikan. Jadi langkah pertama, pastikan ruas kanan sama dengan 0. Nomor 1 ini, apakah ruas kanan sudah sama dengan 0? Kelihatan sekali ya, jelas ruas kanan sama dengan 0. Karena ruas kanan ini sudah sama dengan 0, maka kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita cari pembuat 0 dari pembilang jika mengandung variabel. Sekarang perhatikan pembilang. Pembilang itu berarti yang atas, penyebut itu yang bawah. Jadi sudah jelas sekali bahwa pembilangnya ini tidak memuat variabel x ya kalau di sini ya. Nah, maka kita tulis saja pembuat 0 pembilang. Pembuat 0 pembilangnya ini tidak ada ya. Tidak ada. Kita tulis di sini tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita cari pembuat 0 dari penyebut. Kita cari pembuat 0 dari penyebut. Pembuat 0 penyebut. Tadi sudah saya kasih tahu kalau penyebut itu berarti yang bawah, kalau pembilang berarti yang atas. Penyebutnya di sini sudah kelihatan sekali, yaitu x dikurangi 4. Pembuat 0 penyebut yaitu x dikurangi 4. Kalau pembuat 0 ya berarti kita buat jadi sama dengan 0. Kalau x dikurangi 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 ditambah 4, yaitu 4. Ingat kalau di sini negatif, berarti nanti di sini jadi positif. 0 tambah 4 jadi 4 langsung ya. Nah, ingat tadi kalau penyebut itu selangnya selalu terbuka. Jadi kita tulis di sini biar nanti tidak lupa. Selang selalu terbuka. Penyebut selalu terbuka. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya yaitu kita jadikan pembuat 0 itu dalam satu garis bilangan. Kebetulan di sini pembuat 0-nya hanya ada 1 tadi ya, yaitu x sama dengan 4. Jadi kita buat garis bilangan. Buat saja garis seperti ini. Kemudian kita tulis angka 4 sembarang di mana 4. Kemudian langkah terakhir tadi adalah kita cari daerah positif atau negatif. Nah, sekarang perhatikan lagi ke sini. Untuk menentukan daerah positif negatif, perhatikan soalnya. Kita lihat pembilangnya 3. 3 ini kan bilangan positif ya. Jadi kita tulis di sini 3 itu kan positif. Kita tulis positif. Dibagi. Nah, kita mau menentukan daerah sebelum 4. Kalian ambil bilangan sembarang. Misalnya saya ngambil angka 0. 0 kan jelas di sini ya. Sebelum 4. 0. 0 dikurangi 4 kan negatif. Maka kita tulis di sini negatif. Positif dibagi negatif. Berarti negatif. Ingat tadi ini selangnya terbuka, kita buat. Nah, ini yang dimaksud selang terbuka. Jadi bulat-bulat tidak tertutup oleh arsiran ya, namanya selang terbuka. Kemudian kita mau menentukan daerah di sebelah kanan. Di sebelah kanan angka 4. Di sebelah kanan angka 4. Ingat tadi ini pembilangnya kan 3. 3 itu positif. Nah, kemudian dibagi. Sekarang penyebutnya. Ambil bilangan setelah 4 yang gampang, misal 5. 5 dikurangi 4. 5 dikurangi 4 kan positif. Tulis positif. Positif bagi positif. Positif. Nah, langkah berikutnya, perhatikan tanda pertidaksamaan. Kurang dari. Kalau kurang dari, ini yang diambil yang negatif.
Kalau lebih dari berarti yang diambil yang positif. Nah, ini kemarin sudah pernah dibahas di KD sebelumnya ya. Karena ini kurang dari maka yang diambil yang negatif. Di sini yang negatif kan yang sebelah kiri ya, sebelum angka 4. Nah, maka ini adalah penyelesaiannya. Ini adalah penyelesaiannya. Kalau sudah, langkah terakhir tinggal kita tuliskan penyelesaiannya, yaitu berarti karena dari 4 ke kiri berarti bilangannya kan ada di sebelum 4. Berarti X itu kurang dari 4. Ini adalah penyelesaiannya. Sekarang kita coba lanjut untuk yang nomor 2. Bagi yang tadi nomor 1 itu belum paham, nah sekarang bisa perhatikan untuk contoh yang nomor 2 agar lebih paham lagi. Nomor 2 ya. Jadi pembilang mengandung variabel, penyebut juga mengandung variabel. Berarti kita cari pembuat nol dari keduanya, yaitu dari pembilang dan penyebut. Kita cari pembuat nol dari pembilang. Di sini pembilangnya itu kan 2x dikurangi 6. Ya kita tulis berarti 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Namanya pembuat 0 berarti kita buat sama dengan 0. Dari sini kita selesaikan berarti 2x sama dengan, ingat negatif berarti jadi positif ya. Kalau ditambahkan semuanya jadi 0 tambah 6 sama dengan 6. Kita tulis di sini 6 langsung. Jadi x-nya sama dengan 3. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya di sini ternyata mengandung tanda sama dengan. Berarti selangnya tertutup. Kita tulis di sini tertutup. Pembuat nol pembilang sudah ketemu. Sekarang selanjutnya yaitu kita cari pembuat nol dari penyebut. Pembuat nol penyebut. Lihat di sini penyebutnya adalah x ditambah 2. Berarti kita tuliskan x ditambah 2 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0, positif jadi negatif ya. 0 dikurangi 2, berarti sama dengan negatif 2. Ingat tadi penyebut selalu terbuka, apapun tanda pertidaksamaan dari soalnya. Pembuat nol pembilang sudah ketemu, pembuat nol penyebut sudah ketemu. Langkah berikutnya adalah kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Semua pembuat nol kita jadikan dalam satu garis bilangan. Perhatikan tadi angka pembuat nolnya ini adalah 3 dan negatif 2. Dalam menuliskan di garis bilangan, kita tuliskannya juga harus urut. Jadi urutannya dari negatif yang angkanya paling besar, kemudian 0 baru positif. Ya, jadi negatif 2 dan 3 ini berarti duluan negatif 2. Otomatis negatif 2 harus di sebelah kirinya angka 3. Saya yakin kalian pasti semua sudah bisa memahami tentang penulisan bilangan dalam garis bilangan. Di SMP sudah pernah ya. Nah, sekarang kita gambarkan selangnya. Di 3 ini selangnya tertutup. Berarti kita buat selang tertutup. Nah, yang dimaksud selang tertutup ini tadi adalah bulat-bulat. Di dalamnya ini diarsir penuh. Ini namanya selang tertutup. Yang negatif 2 selangnya terbuka. Berarti cukup kita buatkan bulatan tidak penuh. Jangan diarsir ya. Selang terbuka. Kalau selang tertutup berarti diarsir. Kalau selang terbuka berarti tidak diarsir. Dalam membuat garis bilangan kalian juga harus menggunakan penggaris ya, biar lurus. Nah, kemudian kalau sudah langkah berikutnya yaitu kita akan menentukan daerah positif atau negatif. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung untuk yang nomor 1 tadi. Kenapa kok jadi negatif, kenapa jadi positif? Nah, sekarang saya buatkan oret-oretannya biar kalian tidak bingung. Jadi saya tuliskan di sini buram ya. Buram ini adalah oret-oretan. Nah, sekarang daerahnya ini kan ada 3. Daerah di sini, kemudian daerah di sini, dan daerah di sini. Jadi, daerah-daerah ini kita tentukan
positif atau negatifnya. Yang pertama, kita mau menentukan daerah di sebelah sini dulu. Di sebelah kirinya negatif 2. Jadi kalau di sebelah kirinya negatif 2, kalian ambil sembarang bilangan yang kurang dari negatif 2. Bilangan yang kurang dari negatif 2 itu berapa? Yang gampang saja, misalnya kita ambil, ini untuk daerah yang pertama ya, ambil X sama dengan negatif 3, jangan keliru, yang kurang dari negatif 2 itu negatif 3, bukan negatif 1. Kalau negatif 1 ini ada di sebelah kanannya negatif 2. Kalian terserah boleh ngambil angka negatif 3, negatif 5, bahkan negatif 1000, terserah kalian. Saya mengambil angka negatif 3 biar gampang. Nah, apa hubungannya dengan positif atau negatif? Nah, ini tadi kita lihat di sini. Nah, kita lihat soalnya. 2x dikurangi 6 per x ditambah 2. 2x dikurangi 6, kalau x-nya negatif 3 berarti kan 2 kali negatif 3 dikurangi 6. 2 kali negatif 3 itu kan negatif. Sudah negatif dikurangi, berarti kan pasti hasilnya negatif. Ini kalian tidak usah menghitung, tidak apa-apa. Ini hanya untuk oret-oretan saja. Jadi, sudah utang lagi, pasti kan negatif ya. Kemudian, berarti kita tuliskan di sini negatif. Dibagi, kita lihat penyebutnya, X ditambah 2. Berarti negatif 3 ditambah 2. Utang 3 nyaru utang 2, berarti kan negatif ya. Negatif 1. Nah, ini kan negatif. Nah, kita tuliskan di sini penyebutnya negatif. Negatif dibagi negatif, berarti positif. Nah, ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, sekarang perhatikan lagi untuk menentukan daerah yang kedua, yaitu di sini. Di antara negatif 2 sampai 3, kita menentukan daerah yang kedua. Bilangan di antara negatif 2 sampai 3, saya ngambil bilangan X-nya 0, biar gampang ya. Selagi masih ada angka 0, kita manfaatkan angka 0 itu, karena 0 ini sangat memudahkan kita. Nah, sekarang kita lihat di sini pembilangnya. 2x dikurangi 6. 2 kali 0 dikurangi 6. Berarti kan 0 dikurangi 6 ya. 0 dikurangi 6. Pastikan negatif. Negatif 6 kan? Nah, negatif. Negatif. Kita tuliskan di sini negatif. Dibagi, kita cari penyebutnya X ditambah 2. Berarti kita tulis di sini 0 ditambah 2. X-nya kan 0 tadi. Berarti sama dengan positif ya, positif. 0 tambah 2 kan 2, jadi bernilai positif. Maka kita tuliskan di sini positif. Negatif dibagi positif, itu kan negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Negatif kali negatif, positif. Negatif kali positif juga negatif. Nah, kemudian kalau sudah, kita cari yang ketiga, yaitu di sini. Setelah angka 3, biar gampang, saya ngambil angkanya 4. Kalian terserah mau ambil angka 98 juga boleh. Itu kan di kanannya angka 3. Nah, saya ambil X sama dengan 4, masukkan lagi di sini. Pertama kita cari pembilangnya. 2x dikurangi 6, X-nya diganti 4, berarti 2 kali 4 dikurangi 6. 2 kali 4 kan 8. 8 dikurangi 6 kan 2. Jadi ini positif ya. 2 kan bilangan positif. Kita tulis di sini positif. Dibagi, kita cari penyebutnya, yaitu X ditambah 2. X-nya diganti 4, jadi 4 ditambah 2. 4 tambah 2 kan 6 ya, jadi 6 bernilai positif. 6 kan itu bernilai positif. Ya, jadi kita tulis di sini positif. Positif dibagi positif, ya pasti nilainya adalah positif. Nah, sekarang langkah terakhir kita lihat tanda pertidaksamaan, yaitu lebih dari sama dengan. Karena lebih dari sama dengan, maka yang diambil yang daerah positif. Jadi yang daerah positif kita arsir. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Tinggal kita tuliskan penyelesaiannya. Di KD sebelumnya, kalian sudah pernah menuliskan penyelesaiannya bentuk seperti ini ya. Kemarin ketika kita membahas mengenai irisan dan gabungan, ya langsung kita tuliskan saja negatif 2 ke kiri, berarti itu kurang dari X, kurang dari negatif 2. Karena dari tadi kita bahas X, berarti di sini ya X. Kalau soalnya Y, ya berarti Y. Nah, kemudian lagi di sini, di sebelah kanan 3, berarti X lebih dari 3. Nah, karena ini misah, maka kita tuliskan pakai atau X lebih dari
3. Tapi perhatikan di sini selangnya tertutup. Karena selangnya tertutup, maka di sini kita tambahkan sama dengan. Jadi ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 soalnya itu 3x ditambah 4 dibagi x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 1. Ingat langkah pertama, tadi kita harus memastikan apakah ruas kanan sudah sama dengan 0 atau belum. Nah, kebetulan di sini ruas kanan ini belum sama dengan 0. Jadi kita buat ruas kanan jadi sama dengan 0. Sehingga kedua ruas kita kurangkan dengan angka 1. Mungkin di SMP kalian biasanya menyebutnya dengan pindah ruas ya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya kita kurangkan semuanya dengan angka 1. Jadi ini dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Ingat kalau positif, kalau kalian menggunakan istilah pindah ruas ya, berarti di sini jadi negatif ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Berarti kan 3x ditambah 4 per. Nah, kita samakan penyebutnya yaitu x dikurangi 2. Nah, ini kan dikurangi 1, berarti dikurangi 1 kali x dikurangi 2, kurang dari sama dengan 0. Jadi, menyamakan penyebut di SD juga sudah pernah ya, menyamakan penyebut. Jadi, 1 ini kan sama dengan x dikurangi 2 per x dikurangi 2. 1 juga sama dengan 2 dibagi 2, atau 1 sama dengan 90 dibagi 90, tergantung penyebutnya. Karena di sini kita butuhnya x dikurangi 2 ya, berarti 1 ini adalah x dikurangi 2 dibagi x dikurangi 2. Kemudian saya tuliskan di sini jadi satu penyebut ya. Jangan lupa tanda kurung. Jangan lupa tanda kurung. Kalau sudah, tinggal kita buka kurungnya. Berarti 3x ditambah 4. Nah, ini negatif 1 kali x berarti negatif. Negatif 1 kali negatif 2 berarti positif. Nah, makanya tadi saya katakan jangan sampai lupa tanda kurungnya. Karena nanti sangat berpengaruh. Kalau sudah 3x dikurangi x ini ya. 3x dikurangi x itu kan berarti 2x. Kemudian 4 ditambah 2 berarti 6. Dibagi x dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk terakhir yang akan kita selesaikan. Nah, biar tidak keliru, ini kita kotaki. Ini yang akan kita selesaikan. Jadi kita fokusnya di sini. Sama seperti tadi, kita cari pembuat 0 dari pembilang. Yang pertama ya, pembuat 0 dari pembilang. Kita lihat pembilangnya, 2x ditambah 6. Berarti 2x ditambah 6. Pembuat 0 ya, berarti sama dengan 0. 2x sama dengan 0 dikurangi 6. Berarti 2x sama dengan negatif 6, x-nya sama dengan negatif 3. Kemudian langkah berikutnya kita cari pembuat 0 dari penyebut. Jangan sampai lupa, karena ini pembilang, kita harus lihat tanda pertidaksamaannya tadi ya. Kurang dari sama dengan, oh ada tanda sama dengan, berarti jangan lupa selangnya tertutup. Nah, kemudian sekarang pembuat 0 penyebutnya di sini adalah x dikurangi 2, ya berarti x dikurangi 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 ditambah 2, yaitu 2. Jangan lupa penyebut selang selalu terbuka. Nah, kalau sudah tinggal kita buatkan dalam garis bilangan. Langkah berikutnya kita buat garis bilangan, yaitu angkanya ini ya, negatif 3 dan 2. Jadi yang negatif itu pasti di sebelah kirinya positif ya. Jadi di sini negatif 3. Kemudian di sini 2. Ingat letaknya jangan sampai tertukar. Jangan lupa kita gambarkan selangnya. Negatif 3 ini selangnya tertutup. Jadi bulatan penuh. 2 selangnya terbuka. Jadi jangan diarsir. Nah, selanjutnya kita tuliskan, kita cari daerah positif negatif. Sama seperti tadi ya. Kalau bingung kita ya buat buram. Oret-oretan. Kita buat oret-oretan di sini. Misalnya ini buram. Nah,
Ini kan daerahnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama, di sebelah kiri negatif 3. Biar gampang saya ngambil X-nya sama dengan negatif 4. Negatif 4 kan jelas di sebelah kiri negatif 3. Kalian boleh ambil negatif 5 seperti yang sering kali saya katakan. Nah, kita fokus ke sini. Tadi yang dikotaki ya. X-nya negatif 4. Kita cari pembilangnya dulu. 2X ditambah 6. Berarti 2 kali negatif 4 ditambah 6. 2 kali negatif 4. Negatif 8 tambah 6 kan negatif 2. Jadi bernilai negatif, yang atas negatif. Ingat, dibagi. Kita cari penyebutnya. X dikurangi 2. Negatif 4 dikurangi 2 kan negatif 6. Jadi ini juga bernilai negatif. Negatif dibagi negatif ya positif. Ya, sama sifatnya seperti perkalian. Kemudian kita cari daerah yang kedua. Daerah yang kedua di antara negatif 3 dan 2. Biar gampang saya di sini ngambil angka 0. Kan tadi saya katakan selagi masih ada angka 0 maka kita manfaatkan angka 0 karena sangat memudahkan. Kemudian cari pembilangnya 2X ditambah 6 berarti 2 kali 0 ditambah 6. Ini berarti 0 tambah 6 positif. Ya, positif 6. Kemudian penyebutnya kita tuliskan dulu, jangan lupa dibagi. Penyebutnya X kurangi 2, 0 kurangi 2 berarti sama dengan negatif 2. Penyebutnya negatif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Kita cari daerah yang ketiga setelah angka 2. Nah, setelah angka 2 berarti saya biar gampang itu ngambil angka 3. Nah, pembilangnya 2X ditambah 6 berarti 2 kali 3 ditambah 6. 2 kali 3, 6 tambah 6, 12. Berarti kan positif ya. 12 kan bilangan positif. Kita tuliskan di sini positif dibagi penyebutnya X dikurangi 2 berarti 3 dikurangi 2. 3 kurangi 2 kan 1 ya. 1 kan bilangan positif. Positif kita tuliskan di sini positif. Positif bagi positif berarti positif. Nah, langkah terakhir kita tentukan daerah penyelesaiannya. Karena di sini tandanya itu kurang dari, maka yang diambil yang negatif. Sekarang lihat di sini, yang negatif kan ini ya. Nah, ini berarti ini yang kita arsir. Nah, karena nyambung KD 3.1 kemarin sudah pernah dibahas, tinggal kita tuliskan tengahnya di sini X. Tandanya selalu kurang dari. Kemudian perhatikan ini selangnya tertutup, berarti di sini kita kasih sama dengan. Ya, tinggal kita tuliskan penyelesaiannya yaitu X di antara negatif 3 dan 2, atau bisa kita tuliskan negatif 3 kurang dari 9 X kurang dari 2. Ini adalah penyelesaiannya. Untuk buram ini tidak perlu kalian tuliskan, ini untuk oret-oretan saja. Jadi nanti kalau mengerjakan soal tidak usah pakai seperti ini ya. Jadi langsung saja. Kalian boleh oret-oretan, boleh tidak. Lanjut, soal yang nomor 4. Kalau dari tadi nomor 1 sampai 3 itu pangkat tertingginya 1. Sekarang kita mencoba menyelesaikan untuk yang pertidaksamaan rasional tapi bentuk kuadrat ya, salah satunya kuadrat. Jadi kita tuliskan di sini X kuadrat dikurangi 7X ditambah 10 dibagi 3X ditambah 12 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini mengandung kuadrat ya, biar mudah, itu biasanya saya faktorkan terlebih dahulu ya. Jadi kita faktorkan ini. Selama masih bisa difaktorkan ya kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya SMP sudah sering kali, kemarin juga sudah pernah saya bahas di KD sebelumnya. Kalau lupa kalian bisa buka lagi videonya atau kalian cari video lain yang khusus membahas tentang cara memfaktorkan ya di channel YouTube saya. Nah, di sini X kuadrat dikurangi 7X tambah 10. Kalau difaktorkan itu kan berarti kita cari bilangan yang kalau dikalikan itu ketemunya positif 10, ditambahkan ketemunya negatif 7. Nah, karena ini X kuadrat berarti X ya. Bilangan yang dikalikan ketemunya 10, ditambahkan ketemunya negatif 7. Jelas ya, bilangannya adalah negatif 2 dan negatif 5. Karena di sini angkanya 1-1, berarti kita bisa langsung menuliskan negatif 2, negatif 5. Negatif 2 kali negatif 5 positif, negatif 2 dikurangi 5, negatif 7. Ya, jadi sudah pas. Penyebutnya kita tuliskan di sini 3X ditambah 12 lebih dari sama dengan
0. Nah, bentuk yang seperti ini nanti yang akan saya kotaki, biar nanti memudahkan kita untuk menyelesaikan soal ini. Jadi jangan lupa dikotaki ya. Kita fokusnya nanti ke sini. Seperti biasa, langkah pertama kita cari pembuat 0 dari pembilang. Pembuat 0 pembilang. Di sini pembilangnya adalah X dikurangi 2 kali X dikurangi 5. Ingat fokusnya pada yang tadi dikotaki ya. X dikurangi 2 kali X dikurangi 5. Pembuat 0 berarti sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini berarti X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 5 sama dengan 0. Saya yakin kalian semua sudah bisa, SMP sudah sering. Jadi X sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2. X sama dengan 0 ditambah 5. Kalau negatifnya jadi positif ya. 0 tambah 5 yaitu 5. Ini adalah pembuat 0 pembilang. Sekarang lihat di sini ada tanda sama dengan. Ada tanda sama dengan, maka selangnya adalah tertutup ya. Seperti tadi. Jangan lupa selangnya tertutup. Langkah berikutnya yaitu kita cari pembuat 0 dari penyebut. Pembuat 0 dari penyebut. Nah, untuk membuat 0 dari penyebut, kita lihat penyebutnya 3x ditambah 12. Berarti 3x ditambah 12 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 0 kurangi 12. 3x sama dengan negatif 12, x sama dengan negatif 4. Ingat, penyebut selang selalu terbuka. Selalu, apapun kondisi soalnya. Langkah berikutnya yaitu kita buat garis bilangan. Seperti biasanya ya. Buat garis bilangan jangan sampai salah menentukan letaknya. Nah, sekarang perhatikan di sini angkanya adalah 2, 5 dan negatif 4 nih. Angkanya 2, 5 dan negatif 4. Jadi yang berada di paling kiri ya otomatis negatif 4. Setelah negatif 4 ya berarti 2. Setelah 2 baru 5. Jangan sampai keliru. Kemudian kita tuliskan selangnya. Di sini 2 dan 5 selangnya tertutup. Berarti kita buat bulatan di arsir. Ini selang tertutup. 2 dan 5 ya. Kemudian di negatif 4 selangnya terbuka. Kita buat selang terbuka. Langkah terakhir kita tentukan daerah positif negatif. Seperti biasa kita buat oret-oretan kalau masih bingung. Kita buat oret-oretan. Ada 4 daerah. 1, 2, 3, 4. Kalau sebelumnya tadi ada 3 daerah, sekarang ada 4 daerah. Daerah yang pertama. Kan di sebelah kiri negatif 4 ya. Jadi saya ngambilnya X sama dengan negatif 5 biar gampang. Langsung saja tidak usah dihitung ya, jadi tinggal kita tentukan positif negatifnya. Sekarang kita lihat ini yang di kotak ini ya, fokus yang di sini. Negatif 5 kan X-nya, kita ganti negatif 5 dikurangi 2 itu kan negatif 7 ya, kita tulis di sini negatif. Negatif 5 dikurangi 5 sudah utang lagi sudah pasti negatif ya, jadi negatif negatif. Dibagi, sekarang penyebutnya 3 kali negatif 5, negatif 15 ditambah 12, berarti kan negatif ya. Utang 15, nyar utang 12, berarti masih ada utang, jadi negatif. Nah, tinggal ini kita hitung. Negatif kali negatif kan positif. Positif dibagi negatif, berarti sama dengan negatif. Kita tulis di sini negatif, begitu saja. Jadi, tidak perlu menghitung, nanti kelamaan. Nah, sekarang kita lihat daerah yang kedua. Antara negatif 4 dan 2, biar gampang ambil angka 0. Tadi kan selagi masih ada angka 0 maka dimanfaatkan. Angka 0, X-nya kita ganti dengan 0. Lihat ke yang dikotaki. 0 dikurangi 2, negatif ya. 0 kurangi 2 kan negatif 2. 0 kurangi 5 juga negatif. Negatif 5 dibagi 3 kali 0, 0. 0 tambah 12 otomatis positif. Nah, sekarang tinggal kita hitung negatif kali negatif, positif. Positif bagi positif, jelas positif. Jadi kita tuliskan di sini positif. Kemudian kita lihat daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga adalah antara 2 sampai 5. Biar gampang, saya ngambil X-nya sama dengan
3. Lihat ke sini. 3 kurangi 2. 3 kurangi 2 pasti positif ya. Kemudian yang ini 3 dikurangi 5, berarti kan negatif 2 ya. Kita tulis di sini negatif. Dibagi penyebutnya 3 kali 3. Positif ya. Positif 9. 9 ditambah 12 sudah pasti positif. Positif kali negatif, negatif. Dibagi positif sama dengan negatif. Jadi kita tuliskan di sini negatif. Nah, kemudian kita cari untuk daerah yang keempat. Untuk daerah yang keempat, ini kan setelah 5. Biar gampang saya ambil angka 6. Kalian terserah mau ambil angka berapa. Nah, sekarang lihat lagi ke sini yang dikotaki. X-nya diganti 6. 6 dikurangi 2. Positif ya. Positif. 6 kurangi 2 kan 4. 6 kurangi 5. Ini 6 kurangi 5 juga positif. Positif 1 kita tulis positif. Dibagi 3 kali 6. 18 ya. Tambah 12. Pasti positif. Kita tulis positif. Positif kali positif, positif. Positif bagi positif sama dengan positif. Jadi setelah angka 5 ini adalah positif. Berikutnya kalian perhatikan ini tanda, pokoknya yang di kotak itu yang jadi fokusnya kita. Tandanya lebih dari, maka yang diambil yang positif. Kalau kurang dari yang diambil yang negatif. Kita ambil daerah yang positif ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita arsir. Kalau sudah seperti biasanya, ini kan nyambung. Kalau nyambung tadi gimana kalau nyambung? Kalau nyambung, tinggal kita tuliskan tengahnya di sini, yaitu X, tandanya selalu kurang dari. Karena ini tertutup, tinggal kita tambahi sama dengan. Dan yang ini kan 5 ke kanan, berarti kan X lebih dari 5. Karena ada selang tertutup, berarti kita tambahi sama dengan. Tinggal kita tuliskan penyelesaiannya, yaitu negatif 4 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Ingat ini kan terpisah ya. Nah, jadi yang diarsir ini terpisah oleh daerah ini. Tinggal kita tambahi atau seperti ini lambangnya. X lebih dari sama dengan 5. Ini adalah penyelesaian soal nomor 4. Untuk soal yang nomor terakhir, yaitu nomor 5, kita tuliskan lagi di sini. 5 per X ditambah 2 lebih dari 1 per X dikurangi 2. Nah, langkah pertama kita harus memastikan bahwa ruas kanan sama dengan 0. Di sini kan jelas ruas kanan belum sama dengan 0 ya. Maka kita buat ruas kanan jadi sama dengan 0. 5 dibagi X plus 2, berarti kan dikurangi 1 per X dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, ini sudah 0. Nah, seperti operasi pecahan bilangan biasa, kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya berarti kan X ditambah 2 kali X dikurangi 2 ya. Jadi kayak KPK waktu SMP itu. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan pembilangnya. Jadi silang ya, 5 kali X dikurangi 2 dikurangi 1 kali ini silang X ditambah 2. Nah, biar gampang ini, silang. Ya. Jadi kalau disamakan penyebutnya ya ini ngalikannya silang. Ini kali ini, yang ini dikalikan ini. Nah, kemudian berikutnya tinggal kita operasikan seperti biasa. Kita lanjutkan. Berarti 5 kali X dikurangi 2, kita buka kurungnya, 5X dikurangi 5 kali 2 berarti kan 10. 10. Kemudian 1 kali X berarti negatif X ya. Dan negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. Dibagi penyebutnya tidak usah kita kalikan. Kita biarkan apa adanya. X ditambah 2 kali X dikurangi 2. Karena nanti kita juga ujung-ujungnya memfaktorkan, jadi kita biarkan apa adanya. Tinggal kita operasikan 5X dikurangi X, itu 4X. Negatif 10 dikurangi 2, berarti negatif 12. Dibagi X ditambah 2 kali X dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, yang ini kita kotaki. Jadi fokus kita itu pada nanti yang dikotaki ini. Ya, jangan lupa dikotaki.
Seperti biasa, langkah pertama kita cari pembuat 0 dari pembilang. Ya, pembuat 0 dari pembilang. Karena ruas kanan ini sudah 0, tinggal kita cari 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan 0 tambah 12, yaitu 12. Jadi x sama dengan 12 bagi 4. Berapa? 3. Kemudian kita lihat soalnya tidak ada tanda sama dengan, berarti selangnya adalah terbuka. Berikutnya kita cari pembuat 0 dari, ini disingkat ya, pembuat 0 dari penyebut. Penyebutnya kita lihat x ditambah 2 kali x dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti x ditambah 2 sama dengan 0, atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0 dikurangi 2. Kalau positif jadi negatif. Negatif 2, x sama dengan 0 ditambah 2, itu 2. Ingat, penyebut selang selalu terbuka. Nah, langkah terakhir tinggal kita buat garis bilangan. Itu langkah berikutnya, buat garis bilangan. Ingat, kalian harus menggunakan penggaris ya. Kemudian angkanya jangan sampai tertukar. Angkanya yaitu 3, negatif 2, dan 2. Jadi posisinya jangan sampai keliru. Jadi yang berada di paling kiri adalah negatif 2. Kemudian sebelah kanannya yaitu 2, dan sebelah kanannya lagi baru 3. Kita tuliskan selangnya, semuanya ternyata terbuka, jadi jangan sampai ada yang tertutup ya, jangan diarsir. Nah, kita dapatkan 4 daerah, 1, 2, 3, dan 4. Tinggal kita tentukan daerah positif negatif. Seperti biasa, saya buat buram di sini untuk coret-coretan. Untuk daerah yang pertama, ini di sebelah kiri negatif 2, biar gampang saya ambil x sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3. Kalau x-nya sama dengan negatif 3, kita lihat fokus di sini, berarti 4 kali negatif 3, negatif 12 dikurangi 12, sudah pasti negatif. Dibagi penyebutnya, negatif 3 ditambah 2. Utang 3 nyari utang 2 masih utang, negatif. Negatif 3 kurangi 2 juga negatif. Nah, ini tinggal dihitung. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Kita tulis negatif. Kemudian daerah yang kedua yaitu antara negatif 2 sampai 2. Biar gampang saya ambil 0. Seperti biasa, x sama dengan 0. Nah, masukkan ke mana tadi ini ya. Nah, 4 kali 0, 0 kurangi 12, pasti negatif. Dibagi 0 tambah 2, positif ya. 0 kurangi 2, negatif. Berarti negatif dibagi negatif sama dengan positif. Kita tulis di sini positif. Kemudian kita cari daerah ketiga antara 2 sampai 3. Antara 2 sampai 3 yaitu berapa? 2,5 misalnya. X sama dengan 2,5. Nah, kita ambil X sama dengan 2,5. Kita masukkan ke sini. 4 kali 2,5 itu berapa? 4 kali 2,5 berapa? 10 ya. Nah, jadi 10 itu kan dikurangi 12 sama dengan negatif. Jadi kita tulis negatif dibagi. Kemudian 2,5 tambah 2 pasti positif. Kemudian 2,5 kurangi 2 juga positif ya. Jadi negatif dibagi positif sama dengan negatif. Kita tulis di sini negatif. Kemudian kita cari daerah yang keempat. Kita cari daerah yang keempat yaitu setelah angka 3, biar gampang saya ngambil angka 4. Sekarang lihat ini yang dikotaki. 4 kali 4, 16. 16 kurangi 12. Berapa? 4 ya, positif. Dibagi 4
tambah 2 pasti positif. 4 kurangi 2 juga pasti positif. Positif bagi positif, berarti sama dengan positif. Jadi ini adalah positif. Kemudian kita lihat soalnya ini lebih dari. Kalau lebih dari berarti yang diambil adalah yang positif. Jadi ini. Ini nanti kita arsir. Ingat tadi kalau nyambung berarti tengahnya tinggal dikasih X ya. Tengahnya ini tinggal dikasih X. Tandanya selalu kurang dari. Karena ini tidak ada yang tertutup ya sudah biarkan apa adanya. Kemudian di sini 3 ke kanan berarti dia adalah lebih dari 3. Kalau sudah tinggal kita tuliskan penyelesaiannya. Negatif 2 kurang dari X kurang dari 2 terpisah. Berarti kita hubungkan dengan atau X lebih dari 3. Ini adalah penyelesaian untuk contoh soal yang terakhir di video ini. Nah, berikut saya berikan latihan soal untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang belum paham mengenai materi yang tadi sudah saya sampaikan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.